Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kembali memberikan kesempatan pada kita untuk bersaat teduh dan memberikan saya kesempatan untuk merekam saat teduh saya dan membagikannya untuk menjadi berkat bagi saudara. Saya sangat berharap saudara boleh menikmati saat yang indah bersama Tuhan. Bahkan karena kita sudah melakukannya cukup lama ini ya, saudara mulai terbiasa bahkan merasa tidak cukup waktunya ya. Saya hanya bisa merekam 30 menit karena bahkan kadang lebih dikit ya. Karena saya berpikir untuk yang tidak punya banyak waktu juga. Tapi saya berharap saudara yang sudah mulai terbiasa bahkan masuk dalam hadirat Tuhan, saudara mulai bisa bersaat teduh bahkan lebih dari 30 menit, 40 menit, 50 menit. Bahkan saudara bisa saat teduh 1 jam lebih, dan itu sesuatu yang luar biasa. Nikmatilah saat-saat bersama Tuhan. Dia adalah yang terindah dalam hidup kita. Mari kita akan pujikan satu pujian. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajah. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Hatimu terukir namaku, matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku,
pengampunanmu masih terlalu baik, pengampunanmu masih terlalu limpah dalam hidup kami. Apalagi yang dapat kami minta, Tuhan? Terlalu banyak yang Kau beri kepadaku, Tuhan. Terlalu banyak yang Kau beri padaku, tak habis-habis ku menghitungnya. Terlalu banyak, terlalu besar anugerah-Mu dan kasih-Mu, Tuhan. Takkan pernah habis mulutku memuji-Mu. Kau baik Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh. Terlalu banyak Kau berbuat, terlalu banyak yang patut kami syukuri. Maka jiwaku kan memuji-muji-Mu, memuliakan-Mu. Oh, ku sembahkan Tuhan, ku sembah, ku sembah Kau untuk selamanya. Ku sembahkan untuk selamanya, sampai selamanya. Oh, untuk selamanya. Kau yang termulia, yang kudus-kudus memuji-muji-Mu, Tuhan. Segala ciptaan bernyanyi karena kebesaran-Mu tak terhingga. Kasih-Mu mulia, besar dan ajaib untuk selamanya. Kau yang terindah, tak ingin mulutku berhenti
berlaku. Setiap lutut bertelut menyembahmu Tuhan. Kau yang terbesar, Kau pencipta semesta. Dan pintu dan segala yang ada, Kaulah segalanya Tuhan. Kau yang terbesar, Kau yang terbaik. Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang terbaik. Dan hati jiwaku memujimu bila mengingat segala kebaikanmu, segala penyertaanmu, segala pengampunanmu Tuhan. Oh Tuhan, kalau kami mengingat dosa-dosa kami dan besarnya pengampunanmu, rasanya tidak cukup ucapan kata terima kasih Tuhan. Karena kami tahu kami begitu bobrok, seringkali masih menyakiti hatimu. Namun Kau begitu mengasihi kami, Kau menerima kami, tangan-Mu terbuka bagi kami. Kau menerimaku, Kau mengasihiku, dan aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur atas kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus dan berbicara lebih jauh untuk kami boleh mengerti kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat saat yang indah ini sekali lagi. Terima kasih buat penerimaan-Mu. Terima kasih buat pengampunan. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan meneruskan membaca Alkitab kita ya. Puji Tuhan. Kita sudah sampai pada Lukas pasal 15, saudara. Berarti kurang lebih hampir 60 kali nih ya. Sudah hampir 60 kali kita bersaat teduh bersama-sama. Luar biasa, tidak terasa. Dan saya yakin makin hari makin indah kebersamaan dengan Tuhan itu. Saya benar-benar berharap itu terjadi dalam hidup saudara, karena sayang sekali bila saudara hidup tanpa merasakan indahnya Tuhan ya. Sayang sekali. Lukas pasal 15, kita akan membaca bersama-sama perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan kalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perumpamaan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Sebab lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ayat-ayat yang kita baca berbicara tentang sebuah penerimaan dari Bapa, ya, dimana ayat-ayat ini adalah gambaran tentang bagaimana Bapa yang di surga mau menerima kita. Sekalipun dosa kita begitu banyak. Saya tadi sudah berkata dalam bagian awal juga ketika kita bernyanyi, saya pun bukan orang yang suci. Saya orang juga yang berdosa. Tapi kita patut mensyukuri atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Kita patut mensyukuri karena Dia terus mau menerima kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita akan bersama berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penerimaan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa sekarang, Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kami agar kami tidak terus menyakiti hati Tuhan, tetapi biarlah kami dimampukan untuk hidup bagi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan bersama berdoa untuk nama-nama yang kita kenal yang mana mereka belum percaya Yesus. Biarlah Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Haleluya.
seluruh dunia, yang mereka masih mengalami derita dan aniaya karena nama-Mu dan karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mereka pegang. Kalau boleh, lepaskanlah mereka dari derita dan aniaya itu Tuhan. Kuatkan mereka, tolonglah mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Ampunilah bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Ampunilah kesalahan pendiri bangsa kami, pendahulu-pendahulu kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni kami semua Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas Indonesia, kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Kiranya Tuhan menolong agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, kiranya Kau menolong bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya banyak jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan di Indonesia. Bahkan Tuhan, kalau hari-hari ini Indonesia dirongrong penyakit COVID-19, di dalam nama Yesus, Tuhan akan segera tolong, sehingga banyak jiwa boleh tertolong dari penyakit ini Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat kepada dokter-dokter, pemimpin-pemimpin bangsa kami, orang-orang siapapun, untuk menemukan solusi pemecahan bagi penyakit ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, hamba-Mu secara pribadi, dan setiap hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat. Kami berdoa Tuhan buat mereka semua. Tuhan, berikan kami semuanya hati yang tulus, ikhlas, baik kami dan keluarga-keluarga kami. Berikan kami hati yang tulus, ikhlas di dalam melayani-Mu Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh taat kepada-Mu, mau bekerja bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan juga cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan surgawi, sehingga lebih dan lebih banyak jiwa boleh diberkati lewat pelayanan kami. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Kau memberkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan akan berikan mereka pertumbuhan iman yang baik, berkati mereka rohani dan jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat-Mu selalu limpah atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita akan berdoa bagi yang sakit dalam masalah maupun terikat oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang hari-hari ini dalam kondisi sakit, baik di rumah sakit, di rumah ataupun di berbagai tempat. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya terjadilah kuasa jamahan Allah atas hidup saudara. Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan saudara yang sakit. Dan di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi setiap yang dalam masalah. Tuhan, kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni dan tunjukkan, nyatakan kesalahan kami Tuhan. Tapi kalau memang masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, kiranya Tuhan jadikan kami pemenang-pemenang. Kalau terjadi karena kesalahan kami, Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami mampu bertobat. Di dalam nama Yesus kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam setiap masalah yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan yang dalam masalah hari-hari ini. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus yang terikat oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menaungi anak-anak Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan menaungi kami, memberikan kelepasan yang sempurna dan membuat kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saya persilakan saudara masing-masing untuk berdoa bagi pergumulan doa pribadi saudara masing-masing ya. Saya berikan kesempatan, mari kita akan berdoa bersama-sama.
Baik, sudah ya saudara, kita akan lebih jauh berdoa. Bapa, sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau memberkati keluarga kami. Kiranya Kau memberkati pelayanan kami dan kiranya Kau memberkati pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan akan selalu menjadikan kami berkat dan sinar terang kemuliaan Tuhan untuk dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Selamat malam juga. Tuhan Yesus memberkati.